Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Suci Ramadhani dengan NIM 22042139 akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 4 yaitu mengaplikasikan perangkat pendukung sistem informasi manajemen yang tugas video ini bertujuan untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai jenis software atau perangkat lunak komputer. Dalam mengaplikasikan perangkat pendukung sistem informasi manajemen atau SIM, terdapat beberapa jenis perangkat lunak atau software yang digunakan. Perangkat lunak merupakan komponen tak berwujud yang berperan penting dalam mengoperasikan perangkat keras dan memberikan instruksi agar komputer dapat melakukan tugas-tugas tertentu dalam mendukung SIM. Jenis-jenis perangkat lunak yang umum digunakan meliputi sistem operasi, aplikasi bisnis, aplikasi perkantoran, database atau database, antivirus, dan perangkat lunak utilitas. Perangkat lunak yang digunakan dalam SIM harus diintegrasikan dengan baik dan dioptimalkan untuk memastikan kinerja yang efisien, ketersediaan informasi yang tepat waktu, dan pengambilan keputusan yang tepat. Kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak secara optimal akan memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan sistem informasi manajemen secara efektif dalam mencapai tujuan bisnisnya. Selanjutnya, sistem operasi seperti Windows, Mac OS, atau Linux berfungsi sebagai dasar untuk menjalankan aplikasi lain dan mengatur sumber daya perangkat keras dalam SIM. Aplikasi bisnis seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, CRM atau Customer Relationship Management atau aplikasi akuntansi dirancang khusus untuk mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Aplikasi perkantoran seperti pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi digunakan untuk membuat laporan, menganalisis data, dan menyajikan informasi dalam SIM. Database seperti SQL Server dan Oracle digunakan untuk menyimpan mengelola data secara terstruktur dalam SIM. Antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya melindungi sistem dari ancaman malware dan memastikan keamanan data dalam SIM. Perangkat lunak utilitas seperti kompresi file, pemulihan data, atau manajemen disk membantu dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem dalam SIM. Selanjutnya itu kita membahas mengenai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan salah satu perangkat lunak pendukung yang penting dalam sistem informasi manajemen atau SIM. Bahasa pemrograman sendiri digunakan untuk menulis kode atau instruksi yang memberikan perintah kepada komputer agar dapat melakukan tugas-tugas tertentu dalam SIM. Dalam konteks SIM sendiri, bahasa pemrograman digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi dalam sistem yang dibutuhkan oleh organisasi. Misalnya, bahasa pemrograman dapat digunakan untuk membangun aplikasi pengolah data, sistem manajemen basis data atau DBMS, perangkat lunak analitik, aplikasi pelaporan, atau antarmuka pengguna yang interaktif. Terdapat banyak jenis bahasa pemrograman yang dapat digunakan dalam SIM, seperti Java, Python, C++, PHP, Ruby, JavaScript, dan lain sebagainya. Pemilihan bahasa pemrograman yang tepat bergantung pada kebutuhan dan karakteristik proyek yang akan dikembangkan. Para programmer atau pengembang perangkat lunak dalam SIM menggunakan bahasa pemrograman untuk menulis kode yang mengimplementasikan logika bisnis, algoritma, fungsi-fungsi, dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam sistem. Kode program ini kemudian dikompilasi dan diinterpretasikan oleh komputer
agar dapat dijalankan dan memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Selain menulis kode program, bahasa pemrograman sendiri juga digunakan untuk mengintegrasikan berbagai komponen perangkat lunak dalam SIM, seperti mengakses basis data, berkomunikasi dengan sistem lain, atau berinteraksi dengan perangkat keras tertentu. Penggunaan bahasa pemrograman yang tepat dan praktik pemrograman yang baik dapat memastikan kualitas kinerja dan keamanan dari aplikasi atau sistem yang dibangun dalam SIM. Dalam lingkungan SIM sendiri, dalam lingkungan SIM yang dinamis, kemampuan untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak melalui bahasa pemrograman menjadi sangat penting untuk mengikuti perubahan kebutuhan bisnis teknologi. Oleh karena itu, bahasa pemrograman merupakan komponen kunci dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan dalam SIM yang efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai utility software. Utility software atau perangkat lunak utilitas adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pemeliharaan, optimalisasi, dan manajemen sistem komputer yang digunakan menjadi bagian dari sistem informasi manajemen. Perangkat lunak utilitas berfungsi untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan efisiensi sistem komputer dalam SIM. Perangkat lunak utilitas ini menjalankan latar belakang dan membantu dalam menjaga kinerja keamanan dan stabilitas sistem komputer dalam SIM. Dengan menggunakan perangkat lunak utilitas yang tepat dan memeliharanya dengan baik, organisasi dapat memastikan bahwa SIM dapat beroperasi dengan optimal dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Serta terdapat berbagai jenis perangkat lunak utilitas yang umumnya digunakan dalam SIM, diantaranya yaitu antivirus dan perangkat lunak keamanan, perangkat lunak kompresi data, perangkat lunak manajemen disk, perangkat lunak backup dan pemulihan data, yang terakhir yaitu perangkat lunak pemindai dan pembersih sistem. Selanjutnya yaitu mengenai materi sistem pendukung manajemen atau disebut juga dengan manajemen support system atau juga MSS. Sistem pendukung manajemen atau manajemen support system adalah jenis perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu para manajer dan pengambil keputusan dalam menganalisis informasi dan membuat keputusan lebih baik dalam sistem informasi manajemen atau SIM. MSS memberikan alat bantu pengambilan keputusan yang kuat dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, melakukan analisis, dan menyajikan informasi dalam format yang mudah dipahami oleh manajer. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengeksplorasi berbagai skenario, mengidentifikasi peluang atau risiko, serta mengevaluasi dampak dari berbagai alternatif keputusan. Dengan menggunakan MSS sendiri, manajer dan pengambilan keputusan dalam SIM dapat mengakses informasi yang relevan secara real-time, menganalisis data dengan lebih efektif, dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan fakta dan analisis komprehensif. MSS sendiri menjadi alat yang sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dan meningkatkan daya saing organisasi. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa jenis MSS yang umum digunakan dalam SIM, antara lain yaitu Sistem Informasi Eksekutif atau Executive Information System. Yang kedua yaitu Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System. Yang ketiga yaitu Sistem Informasi Manajemen Intelijen atau Business Intelligence. Yang terakhir yaitu Sistem Pakar atau Expert System. Baik, sekian materi mengenai pertemuan yang keempat ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.